Pati, sebuah kota kecil yang biasanya tenang dan damai, tiba-tiba berubah menjadi pusat perhatian nasional pada 12 Agustus 2025. Hari itu, suasana kota yang biasanya lengang mendadak dipenuhi ketegangan dan gejolak emosi warga. Alun-alun kota dipenuhi puluhan ribu warga dari berbagai penjuru. Semua bersatu dalam satu suara, menuntut Bupati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Suasana penuh semangat, namun juga syarat kemarahan dan kekecewaan. Semua bermula dari kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB P2) hingga 250%. Sebuah keputusan yang dianggap sangat memberatkan, bahkan mencekik kehidupan masyarakat kecil. Meski akhirnya kebijakan itu dibatalkan di tengah tekanan massa, amarah dan rasa tidak percaya warga sudah terlanjur membara. Luka sosial pun terlanjur menganga. Protes ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan puncak dari akumulasi kekecewaan yang telah lama dirasakan terhadap kepemimpinan daerah yang dinilai abai dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Bagi petani, pedagang, dan buruh, kenaikan pajak adalah beban berat yang menambah derita di tengah ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. Banyak yang merasa masa depan mereka semakin tidak pasti. Demonstrasi besar-besaran ini menjadi penanda krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Rakyat merasa suara mereka selama ini diabaikan. Tuntutan massa pun berkembang, dari sekadar pembatalan pajak, kini berubah menjadi desakan pemakzulan dan perombakan total kepemimpinan daerah. Insiden ini menjadi sorotan media nasional, memperlihatkan betapa kebijakan publik yang tidak sensitif bisa memicu krisis politik yang serius dan meluas. Amarah di Pati adalah cermin demokrasi yang hidup. Rakyat berani bersuara, menuntut keadilan, dan meminta pertanggungjawaban dari para pemimpinnya. Kini, tantangan terbesar adalah bagaimana pemerintah daerah dan DPRD bisa mengembalikan kepercayaan publik, membangun dialog, dan memastikan kebijakan ke depan benar-benar berpihak pada rakyat. Di balik kenaikan PBB P2, ada masalah klasik. Ketergantungan fiskal daerah pada dana pusat. Banyak daerah termasuk Pati masih sangat bergantung pada transfer APBN. Ketika dana pusat seret, kepala daerah mencari cara cepat menambah pendapatan, seringkali dengan menaikkan pajak. Namun, solusi instan ini kerap berbenturan dengan realitas ekonomi warga. Kenaikan pajak yang drastis tanpa kajian matang bisa jadi bumerang. Otonomi fiskal bukan hanya soal kewenangan, tapi juga tanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah harus kreatif, mencari sumber pendapatan lain, bukan sekadar membebani rakyat. Kenaikan PBB P2 di Pati menuai kritik tajam dari DPR RI. Ketua Komisi 2, Rifki Nizami Karsayuda, menilai kebijakan ini tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat. Kebijakan publik harus berlandaskan empati, bukan sekadar angka di atas kertas. Pajak yang naik drastis tanpa sosialisasi dan kajian mendalam mencerminkan arogansi kekuasaan. Demonstrasi di Pati adalah aspirasi sah dalam demokrasi. Peringatan bagi pemerintah daerah untuk lebih peka. Pemerintah seharusnya membuka ruang dialog, bukan bersikap defensif. Sensitivitas sosial ekonomi harus jadi kompas utama pengambilan keputusan. Tanpa kepekaan, kebijakan hanya akan menciptakan jarak dan gejolak sosial. Menyikapi protes besar dan tuntutan pemakzulan, DPRD Pati membentuk Pansus Hak Angket. Ini mekanisme konstitusional untuk menyelidiki kebijakan eksekutif yang kontroversial. Dukungan lintas fraksi, termasuk partai pengusung Bupati, menandakan masalah ini melampaui sekat politik. Hak angket jadi jalan tengah, mencari fakta sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Pansus memanggil Bupati, pejabat, dan masyarakat untuk menguji tuduhan secara terbuka. Proses ini mentransformasi energi protes menjadi jalur politik yang terstruktur. Hasil kerja Pansus akan menentukan apakah cukup dengan rekomendasi perbaikan atau perlu langkah hukum lebih lanjut. Mekanisme ini menunjukkan demokrasi lokal berjalan sebagaimana mestinya. Pansus Hak Angket DPRD Pati tak hanya fokus pada persoalan pajak daerah yang selama ini menjadi sorotan publik, tetapi juga memperluas penyelidikan ke ranah yang lebih dalam dan sensitif. Salah satu isu utama yang kini menjadi perhatian adalah dugaan pelanggaran dalam proses pengisian jabatan Direktur RSUD RAA Soewondo, rumah sakit terbesar di Kabupaten Pati. Proses seleksi dan pengangkatan pejabat strategis ini diduga tidak sepenuhnya transparan dan menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Ternyata, masalah pajak hanyalah puncak gunung es dari persoalan tata kelola pemerintahan di Pati.
Di balik itu, terdapat berbagai praktik yang diduga menyimpang dan berpotensi merugikan kepentingan publik. Penyelidikan Pansus kini menyasar kepatuhan terhadap prosedur pengangkatan pejabat strategis. Mereka menelusuri apakah proses tersebut sudah sesuai aturan, atau justru syarat dengan kepentingan politik dan intervensi pihak tertentu. Selain itu, Pansus juga menyoroti pemutusan hubungan kerja massal terhadap ratusan tenaga honorer di RSUD. Keputusan ini menimbulkan keresahan, tidak hanya di kalangan pegawai, tetapi juga masyarakat yang khawatir akan pelayanan kesehatan. Isu pemecatan massal ini menambah dimensi kemanusiaan dalam krisis politik yang sedang melanda Pati. Banyak keluarga terdampak, dan ketidakpastian masa depan mereka menjadi perhatian utama. Penyelidikan diharapkan mampu mengungkap alasan di balik PHK massal tersebut, dan memastikan bahwa prosesnya berjalan secara adil, transparan, serta tidak melanggar hak-hak para pegawai. Kini, fokus Pansus adalah membongkar seluruh permasalahan secara komprehensif, bukan sekadar merespons protes massa, tetapi juga mencari solusi jangka panjang untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Temuan-temuan terkait RSUD ini bisa menjadi dasar hukum yang kuat untuk menilai apakah benar telah terjadi pelanggaran oleh Bupati dan sejauh mana tanggung jawab pejabat terkait. Hasil akhir dari penyelidikan ini akan sangat menentukan arah politik Pati ke depan, serta menjadi pelajaran penting bagi tata kelola pemerintahan di daerah lain. Pansus menemukan fakta mengejutkan, BKN telah 3 kali menegur Pemkab Pati soal pengangkatan Direktur RSUD yang dinilai melanggar prosedur. Surat teguran BKN yang diabaikan menimbulkan pertanyaan serius soal akuntabilitas pemerintah daerah. Pengabaian ini mengindikasikan lemahnya tata kelola dan potensi penyalahgunaan wewenang. Fakta ini memperkuat posisi Pansus untuk menelusuri lebih dalam. Transparansi dan konsultasi dengan BKN serta ahli hukum jadi langkah penting Pansus. Kasus ini jadi pelajaran penting. Kebijakan keliru yang tak dikoreksi bisa berujung krisis kepercayaan publik. Jika terbukti Bupati mengabaikan teguran, ini bisa jadi amunisi kuat untuk proses politik selanjutnya. Suara dari Senayan menekankan pentingnya dialog dan transparansi anggaran di Pati. Ketua Komisi 2 DPR RI mendorong Pemkab Pati membuka data APBD secara gamblang. Keterbukaan anggaran, membangun kepercayaan dan mencegah spekulasi negatif. Jika pemerintah sejak awal jujur soal kondisi fiskal, masyarakat bisa lebih menerima kebijakan sulit. Dialog dua arah sangat penting, bukan sekadar formalitas, tapi wujud penghormatan pada warga. Komunikasi yang buruk adalah resep bencana politik. Bupati dan jajarannya harus memperbaiki komunikasi dan membangun kembali kepercayaan publik. Langkah awal, buka data APBD dan ajak masyarakat mencari solusi bersama. Di tengah desakan pemakzulan, muncul pandangan moderat. Jangan terburu-buru. Ketua Komisi 2 DPR RI menilai Bupati yang baru menjabat layak diberi kesempatan memperbaiki diri. Pemakzulan adalah langkah serius yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan. Proses hak angket tetap harus berjalan sebagai kontrol, tapi rekomendasi perbaikan bisa jadi solusi. Jika ditemukan pelanggaran berat, pemakzulan tetap terbuka sebagai opsi terakhir. Gubernur Jawa Tengah menekankan pentingnya proses sesuai aturan dan menjaga kondusivitas daerah. Emosi massa harus dikelola dalam bingkai hukum dan demokrasi. Memberi kesempatan Bupati berbenah sambil diawasi ketat bisa jadi jalan tengah menjaga demokrasi dan stabilitas. Kasus Bupati Pati adalah potret nyata demokrasi lokal yang diuji. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan bisa menjadi rawan konflik jika tidak ada pengawasan yang kuat dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem demokrasi, setiap tindakan pejabat publik harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Semua elemen, eksekutif, legislatif, masyarakat, punya peran penting menentukan arah demokrasi. Eksekutif menjalankan kebijakan, legislatif mengawasi dan membuat aturan. Sementara masyarakat menjadi pengontrol sekaligus penerima manfaat dari kebijakan tersebut. Sinergi di antara ketiganya sangat menentukan kualitas pemerintahan. Mekanisme checks and balances antara Bupati dan DPRD sangat vital. Tanpa pengawasan yang efektif, kekuasaan bisa disalahgunakan. DPRD harus berani mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Dan Bupati harus terbuka terhadap masukan serta kritik. DPRD harus kritis, Bupati harus kooperatif, masyarakat tetap jadi pengawas utama.
Keterbukaan informasi dan transparansi proses pengambilan keputusan menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga. Demonstrasi adalah hak rakyat, tapi harus tetap dalam koridor hukum. Aksi protes yang damai adalah bagian dari demokrasi, namun harus diiringi dengan tanggung jawab agar tidak menimbulkan kerusakan atau kekacauan. Kebebasan berpendapat harus diiringi tanggung jawab menjaga ketertiban. Setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi, namun juga wajib menghormati aturan yang berlaku demi terciptanya suasana yang kondusif. Kasus Pati jadi pelajaran penting. Kebijakan harus berpihak pada rakyat dan komunikatif. Pemerintah perlu membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik berkepanjangan. DPRD harus tegas sebagai wakil rakyat, masyarakat harus menyalurkan aspirasi lewat jalur demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik sangat penting untuk memastikan suara rakyat benar-benar didengar. Jalan keluar bukan pemakzulan tergesa-gesa, tapi penguatan institusi, dialog terbuka, dan komitmen bersama untuk pemerintahan yang adil dan akuntabel. Hanya dengan memperkuat fondasi demokrasi, kita bisa memastikan keseimbangan kekuasaan tetap terjaga dan kepentingan rakyat menjadi prioritas utama.